Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Dari kelompok 2 akan membuat video project citizen dengan judul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Stay tune guys! Kenalin, nama aku Rista Pintarya Borusinaga. Aku dari Prodi Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawal Desman, Prodi Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Assalamualaikum, halo kawan-kawan. Perkenalkan, saya Muhammad Syukur, Prodi Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Saya Elisa Anggreni Harahap dari Program Studi Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Hai, perkenalkan, nama saya Arya Lingga. Saya juga berasal dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Hai guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Aldia Sibuan. Saya dari Prodi Agribisnis semester 5, Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, kami akan memulai hasil video project citizen kami, di mana materi kami adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada sila yang pertama, masih berlangsungnya sistem penyembahan, di mana mereka melakukan penyembahan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Lalu pada sila yang kedua adalah internasionalisme, di mana internasionalisme itu adalah sikap pri kemanusiaan yang dimiliki pada saat itu. Lalu yang ketiga adalah Indonesia adalah bangsa kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial. Lalu pada sila yang keempat, pada saat itu masih terjadinya demokrasi, tetapi juga masih ada zaman kerajaan. Lalu pada sila yang kelima, Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Sosiologi Pancasila sebagai filsafat terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, masyarakat awam, yang memahami Pancasila sebagai filsafat sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, budaya, suku bangsa, dan lainnya. Kelompok 2, masyarakat akademis, yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kelompok 1 mengikuti wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPKI dan kuliah Bung Karno pada tentang tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan Pancasila sebagai dasar filosofis. Yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali pada era reformasi pada pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Bronsleg atau dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Berlaku juga atas kesepakatan dengan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi dalam pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Kronlek. Gagasan tersebut merupakan perlindungan filosofi Soekarno atas berdirinya negara Indonesia merdeka. Sedangkan pada masa Soeharto, Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tapi juga berperan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat tergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan.
Selanjutnya argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme, di mana aliran kapitalisme ini meyakini bahwa kebebasan seorang individu, kepemilikan modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun yang kedua yaitu aliran yang disebut dengan komunisme, di mana sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal, di mana paham komunisme ini merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh suatu negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Kan esensi dan urgensi Pancasila sebagai filsafat. Yang sila pertama yaitu ketuhanan terhadap keyakinan bangsa Indonesia, yaitu kita diyakinkan untuk bertuhan kepada kepercayaan kita masing-masing, di mana di situ bela negara menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang tindakan kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila pertama sudah dijelaskan Tuhan yang Maha Esa, kita harus adil dan beradab. Di situ kita sudah jelaskan kita harus melakukan pembelaan negara dengan keadilan kita dan adab kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Kita di situ untuk membela negara kita agar kita cinta terhadap tanah air kita dengan melestarikan lingkungan alam kita dengan menanam beberapa pohon di sekitar kita dan membuang segala sampah ada di lingkungan sekitar kita. Sila keempat, kerakyatan, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atas semangat musyawarah kita untuk mufakat kita bermusyawarah dan memufakatkan hasil-hasil dari diskusi kita untuk menuju kebersamaan yang tepat untuk kita semua. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dalam bela negara. Kita terwujud dalam bela negara terhadap keadilan pemerintah terhadap masyarakatnya. Di situ dikatakan bela negara, pemimpin harus adil terhadap rakyat. Pun urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama adalah filsafat Pancasila dapat memulihkan harga diri bangsa. Yang kedua, yaitu filsafat Pancasila mampu menangkal berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, yaitu dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang keempat, way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semuanya, seperti salah satu materi yang telah kami jelaskan tadi tentang tantangan terhadap Pancasila, yaitu sebagai sistem filsafat, pada poin komunisme, yaitu tentang mementingkan kehidupan duniawi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia selalu mementingkan kehidupan duniawi, tetapi tidak memikirkan sekitarnya, terutama alam. Nah, selagi kita berada di sini, sekarang kita berada di Genigih, tepatnya berada di Bangun Purba Timur Jaya, di Gunung Intan. Di sini kita akan melakukan sedikit interview ataupun survei terhadap beberapa kawan-kawan yang berada di Genigih ini. Kita akan bertanya sedikit tentang bagaimana pandangan mereka terhadap upaya bela negara. Baik kawan-kawan, mari saja kita jumpai kawan-kawan yang ada di sini. Melakukan penanaman pohon di sekitar sana. Hai kawan-kawan. Iya. Ini sedang ngapain? Kami sedang berdiskusi sesuatu. Boleh saya ikut bergabung? Boleh, silakan. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, sekarang lagi ngapain? Kami sedang mendiskusikan sesuatu kegiatan yang akan kami lakukan di tempat ini. Oh, seperti itu. Jadi saya ingin sedikit bertanya, boleh? Boleh, silakan. Jadi seperti ini kawan-kawan, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana upaya kawan-kawan untuk melakukan bela negara? Kami saat ini juga sedang mendiskusikan hal tersebut. Upaya yang kami lakukan untuk melakukan bela negara yaitu adalah salah satunya dengan mencintai tanah air. Jadi mencintai tanah air itu kami lakukan dengan melakukan pelestarian lingkungan. Di mana pelestarian lingkungan tersebut kami lakukan dengan cara Menanam pohon. Oh, seperti itu. Jadi upaya bela negara yang dapat dilakukan kawan-kawan menanam pohon dan mengutuk sampah. Iya, karena selain kita sebagai mahasiswa harus belajar dengan baik supaya nanti saat kita menjadi alumni atau sudah lulus atau sudah wisuda,
dari universitas kita memiliki skill. Tetapi bukan itu saja ya upaya bela negara yang kita lakukan. Kita juga dapat melakukan misalnya mencintai tanah air dengan seperti yang kami jelaskan tadi, dengan melakukan pemungutan sampah yang ada di alam atau menanam pohon agar alam kita di tempat kita ini tetap lestari seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia sekarang untuk mementingkan hidupnya sendiri, tapi mereka tidak mementingkan kehidupan di sekitar mereka, terutama alam. Jadi kita sebagai mahasiswa selain untuk menempuh pendidikan tinggi tadi, kita juga harus melestarikan alam. Itu adalah salah satu upaya bela negara yang kami lakukan saat ini. Oh, seperti itu. Jadi langkah yang akan kita lakukan selanjutnya kira-kira seperti apa? Baik, untuk menjaga lingkungan di sini kami akan melakukan hal pertama yaitu adalah untuk mengutip sampah. Berhubungan kita berada di Genigi sekarang, maka hal yang kami lakukan yaitu mengutip sampah. Seperti itu ya? Iya, lalu kemudian setelah mengutip sampah maka kami akan melakukan penanaman pohon. Oh, seperti itu. Jadi sekarang apa kita bisa langsung melakukan upaya bela negara dengan mengutip sampah? Apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Ya tentu saja kalau dibolehkan. Oke, baik, kita akan melakukan pelestarian lingkungan di tempat ini dengan mengutip sampah serta menanam pohon. Oke, Mari kita lakukan sama-sama. Mari saja kita lakukan upaya bela negara, yaitu yang kawan-kawan lakukan sekarang, yaitu mengutip sampah. Mari kawan-kawan. Indonesia, tanah kelahiranku, dan indah permai kebanggaanku. Di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan padamu negeriku, adik makmur untukmu Indonesia. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam menggapai cita. Baik kawan-kawan, upaya bela negara selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu melakukan penanaman pohon. Mari saja kita saksikan kawan-kawan yang akan melakukan upaya bela negara yaitu melakukan penanaman pohon. Mari kita saksikan. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata dan penjelasan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.